Baik, jadi di sini saya akan membuat video ketiga. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Niputu Sri Ratidia Patni dengan NIM 20055551100 dari kelas Teknologi Basis Data C. Jadi di sini saya akan membuat video ketiga, yaitu akan membuat replikasi dua arah atau replikasi master to master. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu dari replikasi dua arah itu. Jadi, replikasi dua arah adalah replikasi basis data yang menggunakan dua server dengan server satu sebagai master, sedangkan server lainnya berfungsi sebagai slave, di mana saat master melakukan perubahan data secara otomatis, slave akan melakukan perubahan sesuai data yang diubah pada master. Begitu pula sebaliknya. Jadi seperti biasa sebelum membuat replikasi pada CMD kita akan mengaktifkan atau menstart dari alat SAMPP control panel. Nah, setelah itu di sini juga saya sudah menyediakan CMD yang pertama dari server utama atau server master dan server kedua yaitu menggunakan VirtualBox. Jadi sebelumnya di sini kita akan mencoba mencari file dari file my dari SAMPP dan konfigurasi MySQL. Nah, jadi yang perlu ditambahkan itu sudah dari MySQL ID, login sama dengan MySQL bin, dan server. Dan pada line kedua itu kita ganti dengan server main ID sama dengan 1. Oke. Kemudian kita beranjak ke Windows yang kedua. Jadi pada server kedua dengan nama kita cari nama yang my. Sudah terlihat bahwa kita cari server ID-nya. Nah, jadi sudah terlihat pada server untuk kedua namanya sudah berbeda dengan server ID-nya sama dengan 23. Oke. Setelah itu kita save. Setelah itu kita akan mengecek untuk IP address yang pada server utama, yaitu propertinya pada internet protokol versi 4-nya. Ini secara manual kita set 192.168.13.1. Oke, terus kita bisa cek di detailsnya, sudah sesuai di sini. Nah, kemudian pada server kedua juga kita mengatur pada internet protokol versi 4-nya, di mana IP address-nya harus sama dengan server utama, yaitu 192.168.13 dengan nama host yang berbeda.
Kemudian subnet masknya juga 255, 255, 255, dan 0. Nah, jika sudah, kita oke saja. Kita lihat detailnya sudah sesuai, nama hostnya 2 dan IP address-nya sama seperti server utama. Kita close saja. Nah, setelah kita mengatur IP, jadi kita bisa men-start dari SAMPP control panelnya. Sini kita start. Oke. Baik, setelah berjalan kita minimize. Di sini kita akan memulai ke proses konfigurasi. CMD. Di sini saya akan mengecek sebentar untuk IP config-nya. Nah, di sini IP config-nya sudah memiliki host 1, kemudian kita akan mengecek juga pada server kedua. Di sini juga kita akan membuka CMD. Kita buat IP config-nya. Nah, di sini seperti dilihat sudah sama seperti server utama, sudah 9.168.13 dengan nama host yang berbeda. Kemudian kita kembali. Kemudian seperti biasa kita akan masuk cd MySQL Nah, sudah. Kemudian pertama-tama kita akan membuat user. User ini akan digunakan pada server kedua untuk mengakses server pertama. Yang pertama kita lakukan adalah create user, mungkin dengan namanya adalah mungkin usernya kita coba menambahkan Jimin. Lalu kemudian kita set identified by passwordnya promise. Oke, query sudah terjadi. Oke. Persen ini menandakan global, artinya kita bisa mengakses user Gmail ini dari IP mana saja. Terjadi error. Saya akan mencoba ulang.
Oke, sudah query-nya oke. Jadi grand all ini kita memberikan untuk memberikan seluruh akses terhadap seluruh database dan seluruh tabel. Kita akan memberikan akses tersebut kepada user dengan nama Jimin yang bisa diakses secara global dengan password promise. Kemudian maaf. Nah, untuk mereload akses, sudah query oke. Kemudian kita bisa memanggil dengan show master status. Oke, sudah terlihat bahwa filenya dengan nama mysql bin 000003 dengan posisinya 791. Kemudian kita bisa lanjut menuju server yang kedua. Nah, di sini juga seperti tadi sudah dicek untuk config IP-nya. Nah, jadi sebelum mulai seperti biasa, masukkan dulu cd pp mysql bin, kemudian mysql bin root. Oke, setelah itu kita show query. Nah, di sini server ID-nya 1. Dan kita juga akan melakukan pengecekan server ID pada server utama terlebih dahulu. Show variable. Nah, karena di sini sama, kita akan melakukan perubahan server ID pada server yang kedua dengan cara set global server ID sama dengan 2. Sudah query oke, kemudian kita cek lagi dengan show variable like server ID. Nah, sudah berubah ya menjadi 2. Selanjutnya kita akan menghubungkan server 2 ke user Jimin pada server utama. Pertama kita akan stop sleep. Kita coba dulu. Stop sleep sebentar. Kekurangan tanda koma, jadi kita akan mengulangnya. Change master to Nah, di sini tadi saya kurang koma. Sudah, kemudian ada master host. Master di
sini master user dengan nama user sebelumnya itu Jimin kemudian koma. Sini kita masukkan master password dengan nama passwordnya tadi adalah promise. Nah, setelah itu kita bisa masukkan master portnya itu adalah 330306. Kemudian master lognya, master log file kita isi MySQL main dot ini. Setelah itu kita master log positionnya. Nah, bisa kita lihat juga position pada master utama itu ada 791. Karena bentuknya angka jadi tidak perlu tanda petik, koma, kemudian terakhir ada master connect. Retrieve. Ini sama dengan 10. Nah, query sudah oke, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian di sini kita akan lanjutkan konfigurasi dengan start slave. Oke, sudah oke. Lalu kita akan show slave status J dengan cara create user nama master oke, kemudian kita grant all on oke, kemudian lanjut ke loss privilege. Oke, kita lanjut ke show master status. Nah, sudah. Kemudian kita akan dapat file yang akan digunakan pada server utama. Di sini kita stop slave dulu. Di sini kita akan stop slave. Setelah itu kita change master to master host. Master hostnya yaitu sini kita masukkan server host yang kedua. Kita bisa lihatnya di sini. Ini ada master
master ini sama 3306, dan ada master log file SQL bin ada master log postnya itu 764. Dengan 10. Oke, berhasil. Kemudian kita start sleep, dan kita show value, show sleep status. Nah, baik, setelah eksekusinya waiting, jadi kita bisa mencoba dengan cara untuk memudahkan kita membuat database pada server utama, itu dengan create database misalkan dari master. Nah, sudah query-nya oke, lalu kita bisa menunjukkan atau show database pada server kedua. Nah, sudah terlihat bahwa hasil dari database-nya sudah ada dengan namanya dari master. Kemudian setelah itu kita akan mencoba dengan cara membuat insert atau membuat dengan menggunakan database use dari master pada server kedua. Kita akan membuat sebuah tabel test langsung dengan isi insert datanya terdiri dari ID test varchar, dan primary sebagai primary key-nya yaitu ID test. Kemudian di sini kita akan melakukan insert pada tabel test dengan insert into test value. Itu misalkan satu aku dari server 2 query OG. Nah, untuk membuktikan bahwa server 1 juga sebagai master dan sebagai slave, kita bisa dengan menggunakan use dari masternya, kita akan show tables. Sudah terlihat bahwa tables in dari master itu ada tabel test dengan insert datanya. Kita bisa input dengan sintaks select from test. Sudah terinput 1 dan tesnya aku dari server 2. Baik, sekian merupakan penjelasan saya mengenai video tentang replikasi dua arah atau master to master. Mohon maaf jika ada kekurangan dari video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Terima kasih.